Suara Gerasi FM, The Sound of Life. Tuhan melindungi orang yang setia. Shalom, selamat siang untuk kaula muda Gracia umat Kristiani dimanapun kalian berada siang hari ini. Senang sekali Rinto bisa kembali menjumpai kalian semua siang hari ini di program Young and Fresh edisi hari Sabtu tanggal 25 April 2026. Oke, dan kembali teman-teman, siang hari ini kita akan sama-sama diberkati lewat renungan firman Tuhan. Seperti biasa, program Young and Fresh akan menghadirkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang akan kembali mendidik, mengajar kita semua supaya kita boleh semakin memahami apa yang menjadi kebenaran dan juga kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan saat ini sudah hadir di studio Suara Gerasi FM ada Kak Indra Pratama yang akan membagikan renungan firman Tuhan. Selamat siang Kak Indra. Kak Indra, gimana kabarnya hari ini? Hari ini kabarnya baik, luar biasa, puji Tuhan. Tapi kelihatannya agak sedikit seperti kelelahan ya. Mungkin aktivitasnya lagi padat nih ya. Oh enggak sih. Oh enggak ya? Lagi ini aja sering olahraga. Oh oke. Memang dari wajahnya lebih fresh sih ya. Amin. Cuman mungkin ada efek sedikit lelah karena rutinitas olahraga ya. Ya. Tapi yang penting di dalamnya semakin sehat pasti. Amin, harus dong. Oke Kak Indra, kita mau bahas apa nih hari ini? Hari ini kita mau bahas tentang jangan menukar Yesus. Kita mau belajar dari Yudas nanti ya, kenapa sampai akhirnya dia tuh menjual Yesus pada saat itu. Kadang ini yang tanpa kita sadari hari-hari ini ya, mungkin kita bilang, ya kan gue bukan Yudas. Tapi ya pernah gak sih kalian mikir bahwa tanpa kita sadari kita tuh sedang menukar Yesus dengan apa? Dengan kesenangan kita, hobi kita, ya kan, kesukaan kita, dan akhirnya itu menepikan Tuhan dari hidup kita. Itu sama aja kita sedang menukar Yesus dalam hidup kita. Makanya hari ini kita mau sama-sama belajar bareng-bareng teman-teman. Ya, berarti memang perlu disadari ya Kak Indra ya. Ternyata spiritnya Yudas ini seringkali kita nggak sadar ya ada di dalam diri kita. Betul sekali. Jadi buat teman-teman semua yang saat ini sedang mendengarkan, pastikan kalian menyimak baik-baik supaya mungkin ini menjadi sebuah bahan koreksi buat kalian juga. Jangan-jangan selama ini kalian itu atau kita semua ternyata pernah ya menukar Yesus dengan sesuatu yang ada di dunia ini, entah kesenangan kita atau apapun. Oke, Kak Indra boleh berdoa buat kita. Silakan Kak. Yuk teman-teman semua, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan, kami bersyukur kayak boleh diberi kesempatan untuk kayak boleh mendengar sebagian dari firman-Mu, kayak mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak, biar pagi ini Kau yang menyiapkan hati kami untuk kami boleh mengerti, boleh menangkap apa yang menjadi kerinduan-Mu. Dan kami percaya Bapak, buat siapapun yang sudah mendengarkan siaran pada pagi itu, kami percaya Bapak bahwa kami akan mengalami perubahan karena ada firman Tuhan. Amin. Yang tinggal diam dalam hidup setiap kami. Bapak, kami berdoa biar Tuhan yang menyertai, Kau yang memimpin yang enfes pada pagi hari Tuhan. Kami percaya biar Tuhan yang bertata dan beracara di tengah-tengah setiap kami. Bapak, kami bersyukur, kami berdoa Tuhan. Mari Bapak, biar Tuhan sendiri yang bekerja dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Jadi dalam sekali berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Silakan Kak Indra. Oke teman-teman, tadi saya sudah spill di awal bahwa hari ini temanya ada tentang jangan menukar Yesus. Ya mungkin kita gak sadar ya bahwa ada spirit Yudas yang mungkin masih menempel di hidup kita. Dan kita gak sadar bahwa itu ada dalam hidup kita. Mungkin teman-teman pernah gini ya, mungkin teman-teman pernah ngalamin yang namanya tukar tambah barang ya kalian tahu ya. Misalnya HP iPhone 16 tukar ke iPhone 17, tinggal nambah berapa ya kan. Tukar tambah mobil lama diganti mobil baru. Itu kan namanya tukar tambah ya. Nah, untuk sesuatu hal yang lebih bagus ditukar tambah itu is okay, nggak ada salahnya. Karena kita menukar barang yang lama untuk mendapatkan barang yang baru dengan harga yang pas dan sepadan tentunya. Nah, tapi juga kadang kita menyesal kalau kita nggak hati-hati, kita nggak teliti, misalnya COD itu kan, atau kita beli barang online. Kadang ya kita menyesal bahwa apa yang sudah kita pesan atau kita tukar itu tidak sesuai dengan harapan. Makanya hari-hari ini jangan sampai kita menukarkan sesuatu dengan semua hal yang tidak pasti. Jangan sampai kita menukar waktu kita untuk ketemu sama Tuhan dengan waktu-waktu yang mungkin kita anggap itu happy, tetapi akhirnya itu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Contohnya, ya udah waktunya kita baca Alkitab, tapi kita nanggung
masih segame lagi nih. Nanggung nih masih 1 episode lagi terakhir. Episode terakhir drakor gitu kan, Dracin gitu kan, CEO gitu kan. Ya itu hal-hal gitu, kalau kita sering kompromi, nanggung, tanpa sadar itu spirit Yudas tuh masuk di hidup kita. Udah waktunya kita ketemu Tuhan dalam hidup kita, pribadi kita, tapi kita bilang, saya lah Tuhan, nanggung nih, masih baca, masih main game, masih nonton film dan segala macam. Kalau hari ini coba kalian teman-teman semua coba cross check di diri kalian, apakah kalian pernah seperti ini? Kalau kalian pernah seperti ini, ya berarti sedang ada spirit Yudas dalam hidup kalian. Kalian sedang menukarkan Tuhan dengan semua hal-hal yang mungkin kita anggap itu oke. Tapi belum tentu itu semua oke di hadapan Tuhan. Tadi saya bilang kalau kita menukar untuk sesuatu barang yang lebih bagus, is okay. Dengan harga yang sepadan, dapat barangnya bagus, is okay. Tapi kalau kita menukar dan jatuhnya kita rugi, ya itu nggak oke. Yudas menukar Yesus cuma dengan apa? 30 uang perak. Matius 26 ayat 14 sampai 16. Matius 26 ayat 14 sampai 16 berkata, kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Yesus dijual oleh Yudas cuma dengan 30 keping perak. Hari ini kita belajar bahwa apapun harganya, berapapun nominalnya yang mungkin orang tawarkan untuk membeli hidup kita ini, itu gak ada yang sepadan, teman-teman. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita ini milik Allah, bukan milik orang. Ya even kita udah suami istri, ya tetap kita adalah milik Allah. Dan gak ada satupun yang bisa membeli harga diri kita. Gak ada satupun yang bisa membeli badannya kita. Hari itu Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Zaman itu 30 keping perak itu adalah harga seorang budak. Yesus sang Mesias dihargai seperti seorang budak. Murah. Entah hari itu Yudas lagi mikir apa, mungkin dia lagi kerasukan roh jahat, iblis, akhirnya dia gelap mata, dan akhirnya dia datang ke imam kepala, nih Yesus kayak yang kalian cari, sok gue mau selain kalian, tapi apa yang bisa kalian kasih? Dan imam kepala cuma ngasih 30 keping perak. Harga seorang budak dipakai untuk harga seorang Yesus hari itu. Sepadan gak? Sangat tidak sepadan. Kalau boleh saya dramatisir, tragis. Seorang pembuat mukjizat, seorang Mesias, seseorang yang bisa menyembuhkan orang, memberi makan orang, dihargai 30 keping perak seperti seorang budak. Keluaran 21 ayat 32. Keluaran 21 ayat yang ke-32 dikatakan, tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 shikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Artinya apa? Di sini di Keluaran dibilang kalau budak itu sampai diseruduk sama lembu dan akhirnya itu budaknya kenapa, sang pemilik lembu itu harus bayar 30 perak untuk ganti rugi budaknya itu. Budak, Yesus, dua orang yang berbeda. Tetapi hari itu Yudas menghargai Yesus dengan 30 uang perak. Yudas bukan menjual budak,
Tapi Yudas menjual raja di atas segala raja dengan harga budak. Kalau boleh kita katakan ini sebuah penghinaan nggak? Ini penghinaan. Seseorang murid yang dipilih oleh Yesus sendiri, yang kemana-mana selalu ngikut, ngeliat Yesus bikin mukjizat, lihat Yesus bikin sesuatu hal, lihat Yesus berfirman. Tapi orang itu sendiri yang menjual Yesus dengan harga sangat murah. Kalau boleh dibilang sedeng itu Yudas. Iya toh. Murid yang selalu bersama-sama dengan Yesus, murid yang selalu bareng-bareng sama Yesus, melihat mukjizat dengan mata dia sendiri, dengan kepala dia sendiri, tega menjual Yesus hanya dengan 30 keping perak. Hari itu entah apa yang ada di pikiran Yudas, tetapi terjadilah hal seperti itu. 30 keping perak menjadi harga seorang raja di atas segala raja. Pada zaman perjanjian lama sebenarnya dalam kitab Zakaria itu sudah dibuatkan tentang 300 keping perak ini ya. Zakaria 11 ayat 12 sampai 13, saya baca dengan cepat buat teman-teman semua. Zakaria 11 ayat 12 sampai 13, lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Tetapi berfirman Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam, nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil ke 30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Ini adalah nubuatan yang waktu itu ada dalam perjanjian lama dalam kitab Zakaria. Dan pertanyaannya, kenapa Yudas tega menjual Yesus? Entah apa kesalahan Yesus sama Yudas, saya rasa nggak ada. Saya rasa seorang Yesus nggak pernah bikin kesalahan buat murid-muridnya. Tetapi yang membedakan adalah respon hati mereka. Mungkin ada yang iri, mungkin ada yang merasa kok Yesus lebih sayang sama si A, si B, si C daripada sama saya. Kok yang lebih sering dipanggil namanya itu Petrus, Yohanes, Yakobus gitu kan. Who knows? Aku Yudas kok jarang dipanggil namanya. Padahal sama-sama 12 murid gitu kan. Tetapi hari itu Yudas tega menjual Yesus kepada imam-imam kepala. Yohanes 12 ayat 6. Hari ini lumayan baca ayat, lumayan banyak ya teman-teman ya. Yohanes 12 ayat yang ke-6 dikatakan, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang dan disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ini adalah cerita tentang Yudas. Kalau nanti teman-teman baca dari ayat yang keempat ya, akan tahu background Yudas itu seperti apa. Dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, tapi Yudas adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ya. Artinya apa? Ini bendahara Yudas tuh. Yudas itu adalah bendahara saat Yesus ada saat itu. Dia memegang uang kas, tapi ya diambil juga. Dan terjawab kenapa Yudas tega, ya karena dia butuh duit. Dia cinta mamon. Matanya udah ketutupan sama uang. Yudas adalah bendahara yang cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Kalian itu bisa bacakan buat kita. Karena 1 Timotius 6 ayat 10 ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kenapa Yudas seperti itu? Ini jawabannya. Kenapa Yudas tega menjual Yesus? Ini jawabannya. Mungkin hari-hari ini teman-teman, Kak, saya kan masih sekolah, saya belum bisa cari uang sendiri. Cinta uang tuh bukan berarti lu kerja lu baru cinta uang, enggak.
Tapi bagaimana caranya lu gak bisa hidup tanpa uang? Ya emang semua orang butuh uang, itu pasti benar. Tapi jangan sampai kita mendewakan itu di atas segalanya. Apalagi kita menomorsatukan uang daripada Tuhan. Yudas terjebak dengan situasi dia cinta mamon. Dia seorang bendahara yang dipercaya sama Tuhan Yesus, tapi akhirnya ya korupsi juga gitu. Dan dari situlah akhirnya akar kejahatan, kedengkian, kebencian Yudas itu muncul. Ya. Sekarang pertanyaannya, teman-teman semua yang lagi dengerin ya, apa yang paling kamu cintai hari ini? Nomor satunya apa? Nomor duanya apa? Kalau kamu bilang nomor satu misalnya, ya keluarga atau mungkin apa gitu. Lalu nomor duanya Yesus. Kalau kamu menempatkan Yesus bukan di nomor satu tapi di nomor dua, cepat atau lambat kamu akan menukar Tuhan. Aduh, gue bosan jadian nih, berarti cewek gue tuh yang paling number one. Cepat atau lambat kamu akan menukar Yesus dengan pacar kamu. Aduh, saya baru naik jabatan nih, saya baru jadi manajer, saya baru jadi bos. Cepat atau lambat kamu akan menukar Yesus dengan jabatanmu, dengan semua uangmu, dengan semua 30 perak pada zaman ini. Makanya hari ini pastikan jangan sampai ada celah sedikit di hidup kalian supaya spirit Kudus itu gak bisa masuk di hidup kalian. Ingat ya, bukan bicara soal uang, kesenangan, hobi, kesukaan, kebiasaan, rutinitas, itu yang bisa menukarkan Yesus dalam hidup setiap kita, teman-teman. Kalau hari ini kamu sibuk dengan berbagai apa yang kamu kerjakan sampai akhirnya kamu melupakan Tuhan, itu salah. Kak, tapi kan saya hobi olahraga. Emang gak salah hobi olahraga, gak salah. Tapi jangan sampai olahragamu melebihi waktu engkau dengan Tuhan. Jangan sampai waktu engkau healing. Siapa sih yang gak boleh healing? Boleh. Saya gak ngelarang anak-anak saya di Life Guide untuk healing, silakan. Tapi waktunya ibadah datang. Saya tuh bukan tipe orang yang rebel ya. Kalau emang kok aku izin. Ya udah, kalau ada alasan yang tepat dan jelas, silakan. Tapi tolong streaming atau dengar siaran ulangnya. Tapi kalau izin karena mau nonton lah, mau pacaran, ya itu saya nggak bisa excuse. Nonton pacaran bisa setelah LG kan besok libur, bener loh. Tapi kalau kamu menukarkan jam 6 waktu ibadah kamu di Life Guide dengan jam 6 waktu kamu nonton di SX1, itu hati-hati, teman-teman. Tetap yang nomor satu adalah Tuhan. Iblis itu akan masuk pelan-pelan mencari celah di mana dia bisa masuk. Yudas ada celah di hidupnya dan akhirnya iblis masuk. Kalau ditanya berarti hari itu Yudas langsung berkhianat dong? Enggak. Yudas itu juga pelan-pelan berkhianat. Dari setitik, 2 titik, 3 titik sampai akhirnya menggunung. Lukas 22 ayat 3. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-3, teman-teman. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Itu adalah awal Yudas sebelum datang ke imam-imam kepala. Ada celah sedikit, iblis masuk, mengubah pikiran Yudas. Dari yang tadinya tunduk, respect sama Yesus, sampai akhirnya dalam pikirannya, gimana caranya gue bisa menjual Yesus dan gue dapat duit. Dan tadi kan udah baca, ini kan versi Lukas ya. Ketika dia iblis masuk, dia akhirnya menemui imam kepala, mereka senang,
dan cari cara kapan waktunya, bikin strategi, bikin rencana, pas kapan nih enaknya ditangkap. Karena ada celah dalam hidup Yudas, maka iblis masuk. Celahnya apa? Tadi yang pertama, cinta uang. Itu Yudas kan cinta uang. Dia ngambil uang kas. Dia seorang pencuri. Tadi kita bacakan, dia seorang pencuri. Itu celahnya. Dosa itu celah. Ya. Sifat yang gak baik itu celah dalam hidup kita. Lalu apa celahnya lagi? Kecewa. Gini, orang yang cinta uang, oke, ini saya bukan yang ngomongin politik ya, tapi orang yang udah cinta uang pasti pikirannya bukan lagi tentang ke rohani. Orang yang udah terjun, yang udah tenggelam dalam mamon, pikirannya itu udah bukan lagi kerohanian. Hal apa yang bisa gue buat menghasilkan keuntungan, hal apa yang bisa gue buat supaya gue dapat duit. Kalau kita udah seperti itu, dan yang kita lihat adalah kok pemimpin gue rohani baik, kan kita juga perlu makan. Masa sih Yesus gak mau narikin persembahan setiap kali kita kumpul ibadah gitu kan? Masa kita yang ngasih makan terus? Masa Yesus gak mau sih? Maksudnya ya sekali lah persembahan gitu, supaya kita juga bisa makan, kita juga bisa menikmati. Celah kekecewaan itu yang ada dalam diri Yudas. Selain tadi yang cinta uang, Yudas kecewa karena Yesus selalu berbicara tentang salib, selalu berbicara tentang rohani. Kalau dibilang ajaran Yesus keras gak? Ya mungkin hari itu mungkin keras, karena Yesus kan mengajarkan tentang keselamatan, tentang anak manusia yang akan disalib, dan tentang pengangkatan dan segala macam. Dalam Yohanes 6 ayat 66, banyak murid-murid yang mundur karena ajaran yang keras. Tapi bagi mereka yang bertahan, yaitulah mereka-mereka yang setia sampai garis akhir. Ya. Ketika Yesus naik ke surga, murid-murid yang lainnya ya melanjutkan estafetnya, menjadi pembawa firman. Maka dari itu, celah sekecil apapun itu iblis akan masuk di hidup kita dan akan menghajar setiap kita. Efesus 4 ayat 27. Efesus 4 ayat 27. Kalian itu bisa bacakan buat kita, Efesus 4 ayat yang ke-27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jawabannya apa ini? Hari ini jangan kasih kesempatan sama iblis. Caranya gimana? Jangan ada celah di hidup kamu. Seperti apa? Jangan kamu sering bikin dosa. Jangan kamu sering bikin kesalahan. Harus gimana? Mendekatkan diri ke Tuhan, beribadah, kuatkan iman, kuatkan rohanimu. Ya. Itu yang akan menutup setiap celah demi celah di hidup kalian. Jangan beri kesempatan sama iblis. Sekalinya dikasih kesempatan, akan masuk iblis tuh. Akan membongkar, akan merusak semua dalam kehidupan kita. Kalau kita kompromi pada hal kecil hari ini, itu akan jadi pengkhianatan yang besar di hari-hari ke depan. Yudas kompromi dengan semua dosa dia, dengan semua kesalahan dia. Akhirnya menjadi sebuah pengkhianatan yang besar. Dalam Matius 26 ayat 49, Yudas segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium Yesus sebelum diserahkan. Udah tahu kan ya ceritanya kan? Ya. Ketika habis doa, tiba-tiba datang Yudas dengan semua gerombolan imam-imam dan juga pasukan-pasukan. Sebelum diserahkan, Yudas menghampiri Yesus, "Salam Rabi," lalu dicium Yesus. Ini orang antagonis sekali loh.
dua kepribadian ini. Setelah dia ketemu imam kepala, deal-dealan 30 keping perak, dia balik ikut perjamuan terakhir. Ya masih ikut perjamuan, masih dengar firman Tuhan. Sampai akhirnya dia keluar duluan. Dan ketika dia datang hari itu menghampiri Yesus, kan banyak teman-temannya juga di situ, murid-murid yang lain. Udah hilang rasa malunya, udah hilang rasa nggak enaknya. Dan pengkhianatan terbesar adalah ketika dia mencium Yesus. Disitulah momen ini Yudas, seorang pengkhianat besar. Karena apa? Karena celah yang kecil iblis masuk, itu semakin besar jadinya. Iblis masuk bukan selalu datang dengan dosa besar loh. Dari dosa kecil jadi dosa besar. Jangan salahkan Tuhan, ya karena kamu sendiri juga gak mau menutup celah. Hari-hari ini apa yang menjadi dosa kecilmu, ayo tutup segera, tambal segera. Jangan sampai dari celah yang kecil iblis masuk, dari yang kecil menjadi yang besar, sampai akhirnya kita seperti Yudas, yaitu menjual dan menukarkan Tuhan. Singkat cerita kan akhirnya ditangkap tuh Yesus. Sampai akhirnya masih bisa bikin mukjizat, kuping dipasang lagi kan, yang sempat dipotong. Yudas lihat ya, ya lihat. Orang yang bisa menyembuhkan kuping yang kepotong di depan hadapan orang yang menjual itu, dia lihat. Tapi ya itu, karena hatinya udah dipenuhi dengan iblis. Dari celah kecil, dari dosa kecil akhirnya menjadi dosa besar dalam hidup Yudas. Endingnya apa? Ya itu sudah sama-sama tahu lah ya. Yesus mengalami pengadilan dan segala macam. Dan disinilah poinnya. Memang kadang ada istilah penyesalan datangnya belakangan. Yudas mengalami itu. Dia melihat, mungkin dia akhirnya tersadar. Mungkin iblis akhirnya, ya iblis itu kalau udah dapat sesuatu kan menang. Mungkin tadinya pas Yesus belum ditangkap, wah ini penuh nih. Ketika mungkin Yesus ditangkap, iblisnya langsung mungkin menghilang setengah dalam hidup dia. Sampai akhirnya matanya kebuka. Ya ampun, ini rabi, ini guruku yang aku serahin disiksa seperti ini. Sampai akhirnya apa? Dia menyesal. Matius 27 ayat 3 sampai 5. Matius pasal 27 ayat 3 sampai 5 dikatakan, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Yudas gak pernah nyangka bahwa Yesus akan disalib hari itu. Di dan awalnya mungkin ya yang penting Yesus ditangkap, ini udah. Tapi Yudas gak expect bahwa Yesus akan dihukum mati dan disalib hari itu. Hati kecil dia tahu nggak kalau Yesus itu nggak bersalah? Tahu. Masih ada sisi warasnya dari Yudas. Benar. Di balik itu iblis yang merasuki hidupnya, masih ada sisi warasnya. Dia tahu nggak kalau Yesus itu nggak bersalah? Tahu. Tapi karena yang dari iblis itu menutup mata dia, pikiran dia, akhirnya dia tega menjual, menukar Yesus. Sampai akhirnya dia sadar, kok dihukum mati, kok disalib. Perjanjiannya cuma ditangkap doang, udah. Dan akhirnya apa? Dia menyesal. Apakah penyesalan Yudas bisa mengubah keputusan hari itu? Tidak. Apakah dengan Yudas mengembalikan 30 keping perak kepada mereka, mengembalikan situasi seperti sebelumnya? Tidak. Akhirnya apa?
uangnya ditolak, hati Yudas hancur, Yudas bunuh diri. Merasa bersalah, merasa gagal menjadi murid. Apa yang bisa kita pelajari? Dosa itu adalah nikmat yang sesaat. Kan sering kita dengar dosa itu nikmat, ya memang benar. Tapi sesaat. Tapi setelah itu kadang nyesel. Dan nyesel itu berkepanjangan, berkelanjutan. Ibrani 11 ayat 25. Ibrani 11 ayat yang ke-25. Dikatakan, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Yesus lebih memilih, atau mungkin orang-orang hal itu lebih memilih untuk ya udah lebih baik apa adanya daripada menikmati dosa yang cuma sesaat doang. Dan dunia gak peduli waktu kamu hancur. Iblis gak peduli waktu kamu menyesal. Iblis senang ketika kamu meninggalkan Yesus. Iblis senang ketika kamu menukarkan Yesus, itu senang. Tapi ketika warasnya kamu muncul, kamu menyesal, iblis gak peduli. Bahkan dia akan meninggalkan kamu. Syukurin, lu rasain. Bener gak? Waktu kamu meninggalkan Yesus, iblis suka cita, apa yang kamu mau saya kasih, gitu kan. Tapi ketika sisi warasmu muncul dan kamu menyesal, apa iblis peduli? Kagak. Dia akan cari orang yang lain untuk dia masukin. Sesimpel itu, teman-teman. Makanya hari ini ketika dunia gak peduli waktu kamu hancur, dan ketika dosa pun juga gak peduli ketika kamu hancur, cuma satu, Yesus yang peduli sama kamu. Amin. Yang mau terima kamu balik, yang mau terima kamu bertobat. Jadi hari ini jangan salah pilih. Pilih yang tidak tergantikan dalam hidup kita, yaitu siapa? Yesus. Yudas dapat 30 keping perak. Endingnya apa? Ya sad ending buat semuanya. Yudasnya mati, Yesusnya juga mati. Efeknya apa buat semua orang? Mereka gak lagi melihat Yesus. Memang ada jeda sebelum dia naik ke surga, tapi itu udah waktu terakhir. Demi 30 keping perak, demi menukar Yesus. Akhirnya apa? Efeknya sampai sekarang kita kehilangan Yesus secara real, dalam wujud nyata di dunia ini. Dari menukar Yesus, efeknya itu kita rasakan sampai saat ini. Even Yudas udah mati, tapi spiritnya tetap ada sampai pada hari ini. Makanya hati-hati, teman-teman, hati-hati. Ayat yang terakhir, Filipi 3 ayat 8. Filipi 3 ayat yang ke-8. Kalian bisa baca bagi kita semua. Ya, Filipi 3 ayat 8. Ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kadang ikut Tuhan itu tuh ngeri-ngeri sedep. Kadang gak enak, kadang kita harus alamin prosesnya, kadang kita jatuh bangun. Tapi demi kita melekat sama Yesus, ya kita harus ngalamin itu. Mungkin kita anggap rugi waktu kita dan segala macam, wah pelayanan terus, waktu buat ini gak ada, waktu buat ini gak ada. Percayalah, kalau kamu stay in God, kamu akan bisa bagi waktu dengan imbang. Hari ini pilih yang tidak tergantikan, yaitu siapa?
Yesus. Jangan ada celah di hidupmu. Dan ayo, jangan kamu menggantikan posisi Yesus di nomor 1 dalam hidup kalian. For the last, cek hati kalian hari ini lagi dengerin firman Tuhan ya, dimanapun kalian berada. Apa yang menjadi 30 keping perakmu hari ini? Hubungan apa yang salah antara dirimu dengan Tuhan hari ini? Kalau ada itu dalam hidup kalian hari-hari ini, ayo pagi ini letakkan itu di salib Yesus. Mengaku di hadapan Yesus, minta ampun, letakkan itu. Supaya apa? Supaya kamu tidak menjadi Yudas-Yudas di tahun 2026. Supaya kalian gak menjadi Yudas-Yudas di zaman now. Tapi jadilah Yesus di zaman now, yang bisa memberkati dan menyelamatkan sesama kita. Jangan ada celah di hidup kalian, teman-teman. Ya memang semua orang gak ada yang perfect, ada dosanya. Tapi sekali lagi, dosa itu mau kamu obati atau mau kamu biarkan. Itu. Kalau kamu mau mengobati, kamu mau mengalahkan dosamu, percayalah hidupmu akan jauh lebih baik. Tapi kalau kamu membiarkan dosa itu terus menempel di hidupmu seperti kanker, ya itu akan membawa kamu kepada kebinasaan. So today, jangan menukar Yesus dengan apapun yang ada di hidup kalian. Ingat, semua yang kamu punya itu berasal dari Tuhan. Bukan karena kuat gagah kalian, bukan karena kepintaran kalian, tetapi saya percaya apapun yang kamu miliki hari-hari ini, semuanya berasal dari Yesus. So, jangan menukar Yesus dengan apapun, dengan semua kesenangan kalian, hobi kalian, barang-barang milik kalian. Jangan menukar Yesus. Tetap jadikan Yesus di posisi pertama dalam hidup kita. Amin. Amin. Thank you Kak Indra udah berbagi buat kita semua siang hari ini, sehingga kita bisa belajar ya teman-teman ya. Mungkin ada berhala-berhala dalam kehidupan kita, ada mamon-mamon dalam kehidupan kita yang tidak kita sadari selama ini. Ya, tadi seperti Kak Indra katakan, mungkin bisa uang, bisa jabatan, bisa hobi ya, atau apapun yang mungkin seringkali justru itu merebut konsentrasi kita, fokus kita tidak lagi kepada Tuhan, tapi kita jauh lebih mengutamakan kesenangan-kesenangan duniawi. Dan hari ini kita boleh belajar supaya jangan sampai spirit Yudas ini ada dalam kehidupan kita. Mulai sadari apabila memang kalian menyadari ada spirit Yudas dalam hidup kalian, biarlah hari ini kita sama-sama bertobat, termasuk saya juga, ya gitu. Oke, Kak Indra, boleh berdoa buat kita semua, Kak. Silakan, Kak. Teman-teman, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami belajar untuk kami tidak menukarkan Engkau dengan apapun di hidup setiap kami, Bapa. Mari Bapa, hari ini mampukan setiap kami untuk kami tetap bertahan, menguatkan kami untuk kami tetap memilih Yesus di atas segala-galanya. Amin. Kami tahu banyak kekurangan di hidup kami, banyak kebutuhan di hidup kami, tapi kami percaya Engkau Allah yang akan mencukupkan segala hidup kami. Tuhan, mari Bapa, bagian kami adalah kami mau percaya, berserah sepenuhnya hanya kepadamu. Tuhan, kami berdoa, mari Bapa, buat kami semua anak-anak muda-Mu di Kota Cirebon ini, Tuhan, buat kami juga boleh memiliki hati untuk kami tetap memilih Engkau, tidak menukar Engkau dengan apapun yang kami miliki di dunia ini. Tapi kami percaya Bapa, di saat kami memilih Engkau, kami tahu Tuhan ada kekekalan yang sedang Kau sediakan bagi setiap kami, yaitu apa? Kerajaan surga jadi bagian dalam hidup setiap kami. Bapa, terima kasih Tuhan buat segalanya. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu, buat setiap para pendengar Radio Suara Gracia yang mungkin lagi mengalami banyak hal, badai hidup, persoalan hidup, mengalami gunung-gunung yang terlalu tinggi yang harus mereka lalui. Tuhan, hamba percaya
Engkau Bapa yang akan membawa mereka terus naik menghadapi semua rintangan, menghadapi semua badai, sehingga mereka boleh mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup setiap mereka. Mari Bapa, hari ini berikan jawaban, kelegaan kepada setiap siapapun yang membutuhkan dan yang sakit Engkau sembuhkan. Dalam nama Yesus kami percaya Bapa, biarlah mukjizat-Mu Tuhan bekerja dengan sangat dahsyat pada setiap anak-anak-Mu yang ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat Radio Suara Gracia yang Kau adakan di kota kami, kota Cirebon Tuhan. Biarlah Radio Suara Gracia boleh terus dipakai sampai Engkau datang yang kedua kali mengabarkan Injil, mengabarkan kesukaan. Mari Bapak Kau berkati Radio Suara Gracia, Kau berkati semua all crew yang ada di Radio Suara Gracia. Tuhan, kami percaya Bapak, Engkau akan membawa mereka from glory to glory, menikmati kemuliaan sampai pada kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak buat segalanya. Hari ini Tuhan kami percaya Engkau yang menyertai kami, Allah Immanuel. Sekarang dan sampai selama-lamanya kami percaya Tuhan, biar hari ini kami mau terima berkat-Mu Tuhan. Kami percaya berkat yang terbaik yang daripada surga Kau turunkan bagi setiap kami. Amin. Buat kami punya hati yang kokoh, hati yang kuat untuk kami berkata no pada dunia dan kami berkata yes pada kerajaan surga, sehingga kami tidak akan menukarkan Engkau dengan apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Hanya di dalam sekali berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kak Indra boleh informasikan ibadah Live God Kak? Oke teman-teman, ibadah Live God seperti biasa hari Jumat jam 6 sore di Aperam Gedung Gracia, di area Gedung Gracia. Minggu depan juga kebetulan saya akan membawakan firman. Jadi yuk saya undang teman-teman semua boleh hadir ya. Ajak teman-teman kalian, saudara kalian, siapapun itu yang belum punya komunitas, kalian mau hadir silakan hadir. Saya welcome banget buat kalian semua, dan jangan takut, kita akan ada pengantaran pulang juga buat kalian yang nggak bawa kendaraan. Tenang aja, akan diantar pulang ke rumah kalian masing-masing. Dan juga kami akan mengadakan retret Korinto di bulan Juni dengan tema Relentless. Jadi buat teman-teman yang pengen ikut retret Live God Youth Community, silakan kalian bisa melihat IG kami ya. Di IG udah di sounding dan segala macam. Caranya seperti apa? Semua ada di Instagram Live God @livegod.community. Terbuka untuk semua anak-anak muda tentunya ya di kota ini. Biayanya 400.000, sangat murah ya. Kalau mungkin ada kendala something atau Kak saya nggak bisa bayar full, is okay. Kalian bisa menghubungi admin IG kami. Nanti akan dipandu, akan bicara lebih lanjut ya. Jadi jangan sampai karena tidak ada uang tapi akhirnya nggak bisa ikut. Tapi kalau kalian sungguh-sungguh rindu, ayo kita welcome. Yang penting kalian sungguh-sungguh rindu. Jangan sampai nanti udah diikutkan di sana malah tidak fokus, malah main-main sendiri. Jangan sampai itu ya. Pokoknya yuk, buat yang mau ikutan retret kami silakan bisa lihat IG @livegod.community. Itu tanggalnya 12 sampai 14 Juni di Salatiga ya. Pokoknya biaya 400.000 itu udah include transportasi pulang pergi, minap, makan dan snack dan segala macam. Itu udah tinggal datang, menyediakan hati, dikenyangkan firman dan juga jasmani, pulang dapat sesuatu yang baru. Jadi cuma 400 itu murah karena kita juga maksudnya mensubsidi juga. Jadi ayo buat teman-teman, ini waktunya buat kalian juga, ayo perlengkapi hidup kalian. Ini kan Relentless, ini kan tentang jangan menyerah ya. Kadang kita menyerah dengan keadaan. Buat nanti yang anak-anak yang mau kuliah, aduh kok ekonomi keluarga tidak menentu, jadinya menyerah, ya udahlah nggak usah kuliah. No, tapi kalian punya Tuhan yang sanggup mengubah keadaan di hidup kalian. Oke. Jadi ayo follow IG kita ya, ada info-info tentang retret di sana. Dan juga setiap minggu, setiap Jumat saya undang kalian buat hadir di ibadah Live God Community. Oke, siap. Thank you banget Kak Indra sudah hadir hari sama-sama. ini memberkati kita semua. Dan untuk kalian semua Kaula Muda Gracia, umat Kristiani yang siang hari ini sudah mendengarkan, terima kasih buat kalian yang sudah setia dengan program yang Enfresh. Ikuti terus program-program selanjutnya yang akan dihadirkan, karena kita percaya lewat Radio Suara Gracia kalian semua akan mendapatkan begitu banyak berkat ilahi yang akan Tuhan berikan dalam hidup kalian. Akhirnya saya Rinto yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan Tuhan memberkati.